Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Amin ya rabbal alamin. Rohani. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan tentunya kita sebagai umat hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Ramadhani dari Prodi PGMI semester 3 yang akan menjalankan tugas mata kuliah Dr. Adudin Alijaya yang berjudul Akhlak Tasawuf, dan temanya tema kali ini yaitu tentang mengapa umat Rasulullah SAW yang berakhlak, dengan tema bahwasanya umat Islam memiliki tauladan yang super, tapi masih banyak umat Islam tidak mampu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikutip dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, amma ba'du. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Untuk secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq. Kata tersebut artinya perilaku dan tabiat manusia sejak lahir. Syekh Muhammad Al-Misri dalam ensiklopedia akhlak Rasulullah jilid 1 mengatakan, Ar-Raghib memaknai al-khuluq sebagai kekuatan dan karakter yang ditemukan dengan mata batin. Kembali lagi ke tema, yaitu mengenai mengapa umat Islam pada masa Rasulullah SAW masih banyak yang tidak meneladani akhlak Rasulullah. Bagian yang pertama yaitu mengenai lingkungan hidup. Tentu saja kita sebagai umat Islam harus benar-benar memilih lingkungan hidup yang baik, karena lingkungan hidup yang baik itu akan menentukan kemana arah kita atau kemana tujuan kita. Apakah kita akan menjadi orang baik atau orang yang tidak baik. Bahwasanya lingkungan hidup juga mempengaruhi akhlak manusia. Salah satunya dengan lingkungan hidup yang baik, atau kita berkumpul dengan orang-orang, para ustadz, para ulama, para kiai, insya Allah akhlak kita akan menjadi baik. Dan juga kita mampu dengan sendirinya meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh akhlak Rasulullah yang harus umat Islam teladani atau kita teladani adalah yang pertama itu ikhlas. Ikhlas dalam hal apapun kita dianjurkan untuk bersifat ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal adalah akhlak Rasulullah yang patut dicontoh untuk setiap manusia, khususnya umat kita sebagai umat Islam. Kemudian sifat yang ketiga ini benar-benar harus kita teladan, yaitu yang ketiga itu jujur atau as-sidik. Mengingat Rasulullah SAW adalah orang yang bersifat jujur. Dengan kejujurannya beliau menyampaikan umat Islam, tidak juga dengan kejujuran tetapi ketegasan, keadilan, dan kewibawaannya, sehingga umat Islam berkembang sangat pesat pada saat itu.
Perilaku jujur ini sangat-sangat eh, tidak mudah dipelajari oleh umat Islam atau dipelajari oleh manusia, karena sifat jujur itu merupakan sifat yang terdiri dari manusia itu sejak lahir. Kemudian ketika kita diberikan akal balik atau usia balik, maka sifat jujur itu akan tumbuh dengan sendirinya pada diri kita sendiri. Perbuatan jujur memang diperlukan untuk umat Islam, mengingat umat Islam pada saat ini dengan kejujurannya atau bahkan sebaliknya, kalau tidak jujur umat Islam akan terpecah belah. Maksudnya gimana? Dengan satu contoh, kita sebagai misal seorang pemimpin itu harus memiliki sifat yang jujur. Kalau tidak jujur maka tidak amanah atau tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakatnya. Mungkin itu saja yang sedikit saya sampaikan mengenai akhlak manusia atau mengapa umat manusia yang memiliki perilaku super namun tidak mampu menteladani perilaku Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam tutur kata maupun kata. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.